warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan ceramah Ramadan, izinkan saya Fatir menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, malam ini yang akan mengisi ceramah Ramadan dan menjadi imam sholat tarawih Al-Mukarram Ustaz Saiful Bari SHI. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kedua, hasil infak malam kemarin berjumlah Rp820.000, sehingga total sampai malam ini menjadi Rp9.540.000. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah mengikuti sholat tarawih jangan lupa mengikuti tadarus ya. Ya Pak. Takbir. Allah. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Belum dari gimana itu, pada gimana ngomongnya? أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan yang kencang jauh salam saya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa segera menunaikan ibadah haji dan umrah. Asalkan yang suaranya kecil tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jemaah Masjid Al-Islam, yang insyaallah mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah hingga malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan keistiqomahan untuk mengikuti ulul hasanah, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan diakui sebagai umatnya dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ceramah sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 12. Iya jauh. Jangankan sampai jam 12, baru 12 menit aja udah penyakitnya keluar gitu. Selanjut. Pengalaman tahu ngantuk ya. Jadi nggak usah lama-lama ya, sampai jam 12 ya. Sanggup Pak? Enggak. Ibu bapak hadirin jemaah rahimakumullah, tema untuk kita pada malam hari ini yaitu tentang tarbiyatul aulad.
apa Pak? Tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan terhadap anak. Ibu bapak, kita tahu bahwa bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Selama 1 bulan ini Allah menginginkan kita sebagai hambanya melalui ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus ibadah puasa. Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya yang penyabar, menjadi hamba-hambanya yang pemaaf. Tapi kita ibu bapak sebagai orang tua memiliki kewajiban yang disebut dengan tarbiyatul aulad, yaitu kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Khawatirlah kata Allah, kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang, yakni lemah secara ekonomi dan lemah secara ilmu pengetahuan. Tapi ibu bapak, selain kita memiliki kewajiban mendidik anak kita, kita sebagai orang tua juga memiliki kewajiban yang juga esensi, yang juga hal yang sangat penting dan fondasi, yakni kita berkewajiban untuk memelihara anak kita, untuk merawat anak kita, untuk memberikan dia tumbuh dan berkembang, untuk memberikan dia kesempatan untuk hidup. Kenapa saya katakan demikian ibu bapak? Karena berapa banyak ada orang tua yang tega untuk menyakiti anaknya. Betul nggak Pak? Betapa banyak ada orang tua yang tega untuk menganiaya anaknya, bahkan membunuh anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemarin belum lama kan ada berita Ibu Kanti dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tega membunuh anaknya, menggorok anaknya. Juga sebelumnya ada ibu-ibu di Goa, Sulawesi Selatan, juga tega mencongkel mata anaknya. Masya Allah. Hal ini juga sebenarnya tidak hanya terjadi saat ini saja ibu bapak. Dari zaman dulu juga yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, juga banyak orang yang membunuh anaknya. Di antara penyebabnya kata Allah karena mereka takut miskin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Aku yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu itu dan juga kepada kamu, kata Allah. Karena dulu orang jahiliyah apa itu? Mereka takut miskin. Atau mungkin kalau dia dalam keadaan miskin, dia akan khawatir tambah miskin. Maka apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang memberikan rezeki kepada anakmu itu dan juga kepada kamu, kata Allah. Jadi jangan khawatir memiliki anak banyak. Kan orang tua kita kadang bilang, Pak, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Benar gak Pak? Benar. Emang Pak Ustadz anaknya ada berapa? Saya alhamdulillah istri saya 4 anaknya Pak. Alhamdulillah istri saya 4 anaknya. Itu belum selesai Bu. Kemarin nomor 4 lahir bulan Februari kemarin, seharusnya 5 tapi keguguran 1, target 12. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kan kaidah bahwa kita jangan takut untuk memiliki banyak anak. Insya Allah banyak anak banyak rezeki. Pengalaman saya Pak, demi Allah Pak, saya dulu sebelum nikah Pak, itu belum punya istri Pak. Sama. Alhamdulillah setelah nikah punya istri, punya anak, Masya Allah. Dulu sebelum nikah jangan punya rumah, cobek aja nggak ada Pak. Cobek itu udah mencampur tuh, itu nggak punya.
Tapi alhamdulillah setelah nikah beli cobek, beli kuali, ya, alhamdulillah itu menunjukkan bahwa insya Allah semakin banyak keluarga, semakin banyak anak, insya Allah semakin banyak rezeki. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah itu kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita. Di dalam Al-Quran ada dua pendidikan yang sangat penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Dulu dalam riwayat ada seorang anak yang pernah bertanya kepada Sayyidina Umar. Apa kata anak ini? Ya Umar, ma haqqul walid 'ala al-walid? Wahai Umar, apakah hak seorang anak terhadap orang tuanya? Apa kata Umar? Hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah diberikan pengajaran tentang Al-Quran. Artinya kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Kalau Ustaz, gimana mau ngajarin Ustaz? Saya juga belum bisa baca Ustaz. Kalau seperti itu ibu bapak, sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam yang terbaik. Masukkan dia ke TPA, masukkan dia ke pondok-pondok pesantren. Ini di Bekasi ada sekolah yang sangat bagus Pak, yaitu sekolah Husnayai. Ini bukan lagi promosi, ngasih tahu doang, ngasih tahu doang Pak. Enggak lagi promosi enggak. Masukkan ke sekolah-sekolah yang bagus. Kalau kita tidak bisa. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, pendidikan yang paling penting terhadap anak kita itu ada dua. Yang pertama adalah menanamkan akidah, dan yang kedua adalah mengajarkan sholat. Apa Pak? Menanamkan akidah, dan yang kedua mengajarkan sholat. Ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan Pak di dalam Al-Quran karena mereka pernah mengajarkan anaknya tentang tauhid dan mengajarkan anaknya tentang sholat. Sampai Allah memuliakan, mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, mengabadikan kisahnya. Ini menunjukkan bahwa jika kita mendidik anak kita dengan pendidikan keimanan, ketauhidan, mengajarkan anak kita, keluarga kita untuk sholat, itu menunjukkan bukan hal yang biasa-biasa, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Siapa dia? Yang pertama adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, kata Imam Ibnu Katsir, jumhur ulama menyebutkan dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi Allah abadikan namanya. Apa sebabnya ibu bapak? Di antaranya kata Imam Ibnu Katsir, Allah memuliakan dia karena dia telah memberikan pengajaran kepada anaknya tentang akidah, tentang tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Apa kata Allah? Ingatlah kisah tentang Luqmanul Hakim yang telah memberikan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Subhanallah, Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan ibu bapak, ya bunayya. Luqman tidak memanggil anaknya ya ibni atau ya ibnati, tapi memanggilnya ya bunayya. Subhanallah, ini adalah panggilan yang sangat luar biasa yang harus kita contoh terhadap Luqmanul Hakim. Ini kadang kita Pak, kalau lagi kesel sama anak manggilnya sembarangan. Asal kamu anak bandel, anak setan. Anaknya dipanggil anak setan. Kalau anaknya anak setan, berarti mak bapaknya apa? Setan. Ibnu Ruwo.
Panggillah dengan panggilan yang terbaik ibu bapak, agar apa yang kita ajarkan itu bisa didengarkan oleh anak-anak kita. Maka inilah Luqmanul Hakim telah memberikan nasihat, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan seorang nabi dan seorang rasul, dia adalah Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ingatlah kata Allah tentang Ismail, dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah mengingkari janji, dan dia adalah orang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat. Subhanallah. Artinya ibu bapak, kalau kita menyuruh istri kita, Pak, Bu, masih hidup kan? Mohon maaf Pak, saya ada ngobrol ibu Pak. Khawatir kalau saya ada ngobrol sendiri tadi. Menyuruh suami untuk sholat, Bu, itu adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap hal yang biasa. Tapi Pak Ustaz, kadang saya nggak tega bangunin anak Pak Ustaz, khawatir mengganggu tidurnya. Pak, kalau rumahnya kebakaran, kira-kira anaknya dibangunin nggak Pak? Kenapa Pak? Karena khawatir terbakar. Kenapa kita lebih khawatir anak kita terbakar oleh api dunia daripada khawatir akan terbakar dengan api neraka di akhirat karena tidak mau membangunkan sholat, meninggalkan sholat? Oleh karena itu ibu bapak, jangan pernah menganggap hal yang biasa untuk menyuruh keluarga kita untuk sholat. Dan yang terakhir nih Pak, sebagai closing statement, ini bahasanya tinggi banget ya, sebagai kata penutup, pandanglah anak kita itu sebagai penerus sujud kepada Allah, sebagai penerus mentauhidkan Allah, sebagai penerus untuk perjuangan agama Islam. Jika demikian, berapapun biaya yang kita keluarkan untuk anak kita, pada hakikatnya sama dengan kita sedang membiayai agama Allah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan dengan pengajaran kita mendidik anak kita dengan tauhid dan ibadah salat akan tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin. 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 Aminnya sudah semangat banget nih. Ini pertanda berarti sudah kelamaan ceramahnya. Baik, sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya, akhirnya kita sepati dan bagus. Semakin cepat semakin bagus. Ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Idza lam tuhsinil istiqbala la'allaka tuhsinul wada'a." Jika tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, maka berikanlah perpisahan yang mengesankan. Mudah-mudahan pantun terakhir ini menjadi perpisahan yang mengesankan. Kalau ada setetes cinta, ingin aku ubah sebuah bait puisi. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin aku hadir di sini. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.